Hai, selamat pagi anak-anak pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, berdoa selesai. Setelah itu, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Kita mulai pembelajaran ini. Adakah yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ya, betul, pelajaran minggu kemarin yaitu kita membahas mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, bagaimana, apa, dan mengapa. Selanjutnya, pelajaran yang akan kita bahas hari ini yaitu tema 2, subtema 2 dengan pembelajaran ketiga. Bagaimana? Sudah siap untuk belajarnya hari ini anak-anak? Jika sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar di sebelah, yaitu di hadapan kalian ada gambar warga yang sedang melaksanakan kerja bakti untuk menjaga lingkungan dan juga contoh masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, sekarang Ibu tanya, ingatkah kamu pengertian dan kewajiban dan tanggung jawab hak adalah suatu yang dimiliki manusia sejak lahir? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, sedangkan tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Hak kewajiban yang bertanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda. Tiga hal yang tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh seseorang. Kalau orang tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka bisa dibilang orang tersebut tidak bertanggung jawab. Jadi, kewajiban bertanggung jawab itu saling berkaitan satu sama lain. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita adalah hak seseorang sebagai warga. Itu saling berkaitan satu sama lain. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang tersebut adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut adalah hak seseorang sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan dan menghidupan yang layak, menikmati lingkungan yang bersih, kemudian hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama, berpendapat, dan berorganisasi, pengembangan kebudayaan daerah, dan masih banyak lagi. Hak warga masyarakat yang lainnya, kemudian kewajiban seseorang sebagai warga masyarakat. Kewajibannya salah satunya contohnya adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Salah satu contohnya adalah mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan di masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di RT RW atau di desa, misalnya mengikuti kerja bakti, gotong royong, musyawarah, dan lain-lainnya. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, dan lainnya masih ya. Contoh-contoh kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jenis usaha ekonomi. Jenis usaha ekonomi itu dibagi menjadi dua. Ada usaha ekonomi perorangan dan ada usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok usaha ekonomi perorangan. Itu adalah usaha ekonomi yang memiliki modal terbatas dan biasanya ini dikelola secara sederhana.
Sedangkan usaha kelompok ekonomi yang dikelola oleh kelompok itu usaha ekonomi yang dikelola bersama, baik dari modal pengelolaan maupun keuntungannya. Perhatikan di sini, usaha perekonomian perorangan itu contohnya usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan usaha industri kecil. Usaha memiliki modal yang terbatas. Usaha perdagangan ini juga dikelola oleh perorangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Dikelola oleh perorangan biasanya, dan di sini memiliki modal yang terbatas. Usaha perdagangan ini juga dikelola oleh perorangan, biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya pedagangan asongan, pedagangan di pasar, warung, toko, kelontongan, itu termasuk usaha perdagangan. Kemudian usaha jasa ini di sini memperhatikan seperti usaha fotokopi, usaha bengkel, usaha potong rambut, penjualan pulsa, itu termasuk usaha jasa dan industri kecil. Dikelola oleh industri rumahan, contohnya kerajinan tangan berupa pembuatan keramik souvenir, anyaman, dan mebel. Kemudian usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, contohnya seperti firma persekutuan komanditer, dan usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok, contohnya personel terbatas BUMN, dan koperasi. Kita akan bahas tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok. Nah, yang pertama adalah firma-firma ini adalah perusahaan yang didirikan paling sedikit oleh 2 orang. Setiap anggota punya hak untuk melakukan tindakan. Ya, jadi kalau firma yang paling sedikit didirikan oleh 2 orang, kemudian ada persekutuan komanditer atau CV. Di sini adalah usaha yang memiliki 2 macam anggota aktif dan anggota pasif. Anggota ini berperan dalam menjaga usaha, kalau anggota pasif berperan dalam pemberian modal usaha. Contohnya, misal CV kayu Jatiluhur, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian perseroan terbatas atau PT. Nah, ini adalah perusahaan yang modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan cara menjual saham. Saham itu adalah surat tanda keikutsertaan penanaman modal. Di sini pemilik saham yang punya kewenangan terhadap perusahaan tersebut dan berhak mendapatkan laba atau keuntungan perusahaan. Kemudian ada badan usaha memiliki negara atau BUMN. BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki oleh negara. BUMN itu bisa berbentuk perusahaan umum atau perum, dan bisa berbentuk perseroan terbatas atau PT. Contohnya perum itu adalah Perum Peruri atau percetakan uang negara, dan contohnya PT adalah Indonesia, dan selanjutnya adalah koperasi. Merupakan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, di dalam koperasi semua anggota itu wajib membayar yang namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Contohnya koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD, dan koperasi sekolah. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari koperasi. Ada yang disebut koperasi konsumsi. Ini usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi. Namanya simpanan pokok dan simpanan wajib. Contoh koperasi adalah koperasi unit desa atau KUD dan koperasi sekolah. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari koperasi yang ada. Disebut koperasi konsumsi ini usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada koperasi simpan pinjam, ini usaha bersama untuk menyediakan layanan sepanjang. Yang kemudian yang selanjutnya ada koperasi produk, ini menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan berbagai produksi anggotanya.
Kemudian ada koperasi jasa ini menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan ada koperasi serba usaha, yaitu di sini mengelola berbagai jenis usaha, misalnya produksi cukup sekian, layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Dan ada koperasi serba usaha, yaitu di sini mengelola berbagai jenis usaha, misalnya produksi cukup sekian yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa menyerap apa yang Ibu sampaikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.